Saya share sedikit apa yang saya dapat saudara ya. Bagaimana saudara, kalau saudara agree, saudara we say amen ya. We say amen. Ya, kita itu didesain sama Tuhan, seluruh senses kita, seluruh panca indera kita, seluruh bagian tubuh kita yaitu untuk merasakan Tuhan. Untuk merasakan kehadiran Tuhan, untuk ngalamin Tuhan, dan untuk menyembah Tuhan, saudara. Tuhan buat senses kita sedemikian rupa for us to feel Him, for us to perceive Him completely, buat kita mengalamin Tuhan. Amin, saudara. Dan bagaimana kita ini didesain sama Tuhan for intimacy. Kita itu didesain sama Tuhan untuk suatu hubungan yang intim dengan Dia. Kita baru full, kita itu baru benar-benar penuh, saudara, waktu kita punya hubungan yang intim dengan Dia. Saudara, makanya saudara, sebelum saudara mengenal Tuhan, hatinya kosong ya saudara ya. Ada suatu kekosongan yang gak bisa diisi sama siapapun, pribadi manapun saudara mau pergi, saudara mau cari, saudara gak akan pernah dapat rasanya full. Saudara, kenapa? Karena lubang itu, karena tempat itu cuman bisa diisi sama Tuhan, saudara. Dan bahkan dalam perjalanan kita sama Tuhan, walaupun kita sudah dalam Tuhan, saudara, we are designed for intimacy, saudara. Setiap harinya, saudara, bersama-sama dengan Tuhan. Kalau saudara nggak punya intimacy itu, kalau saudara nggak punya hubungan intim dengan Tuhan, saudara, something is just missing. Saudara kehilangan kuasanya. Karena kuasa Roh Kudus itu terletak dalam hubungan, dalam keintiman kita dengan Tuhan. Dan Roh Kuduslah yang menimbulkan kuasanya. Kuasanya itu dari Roh Kudus, saudara. Haus dan laparnya itu dari Roh Kudus. Kalau saudara merasa kita itu mau berjalan dari satu level ke satu level yang lebih lanjut, saudara. Saudara agree, kita mengalami jamahan dan lawatan Tuhan begitu luar biasa waktu camp. Saudara, di sini siapa yang ikut camp, saudara? Boleh saya lihat tangannya diangkat. Wah, ada lagi. Oke, mungkin sekitar 80% loh ini saudara loh ikut camp. Saudara, saya yakin saudara ngalamin jamahan Tuhan, hidup saudara dijamah, hati saudara dijamah, saudara. Kita perlu masuk ke level lebih lanjut. Ya, kita nggak bisa jadi orang yang cuman ikutin hype, ya. Atau kita nggak bisa jadi orang Kristen yang sensasional, saudara. Ikutin kalau sensasinya dapet, nggak bisa, saudara. Atau kita juga nggak bisa jadi orang Kristen yang terus menerus harus didorong, saudara. Ayo, keep up the fire, keep up the fire, keep up the word of God. Baca firman Tuhan, keep up the prayer. Kita nggak bisa jadi orang Kristen yang kayak gitu, saudara. Kita perlu bangun hubungan kita sama Tuhan, ya berdasarkan saudara kita sendiri ngalamin Tuhan, betul? Kita ngalamin api Tuhan, kita ngalamin kuasa Tuhan, kita mau move ke level yang lebih lanjut, kita mau maintain, dan bahkan kita mau bergerak in different level. Amin, saudara. Untuk itu kita perlu pertahankan, saudara. Keep up the fire, keep up the prayer, saudara. Youth camp kemarin itu adalah suatu momentum. Kita nggak boleh kelewatan momentumnya. Dan waktu anginnya datang kita kejar, benar nggak? Anginnya datang kita kejar, nggak boleh lewat momentumnya. Jalan terus, saudara. Jadi saudara, ini yang saya mau share, saudara. Saya sadar, saya merasa penting. Tuhan taruh dalam hati saya suatu topik yang yang saya sadar penting. Ya, bagaimana kita stay alert. Ya, kita pertahankan stamina rohani kita dan kita alert. Ya, sama anginnya Tuhan. Tuhan mau bawa kita kemana? Caranya dengan apa? Unceasing prayer. Doa senantiasa. Doa yang tidak berhenti-henti. Unceasing prayer, saudara. Apakah saudara, Tuhan itu pribadi pertama yang saudara mau meet? Apakah dia orang yang saudara tunggu-tunggu detik saudara buka mata saudara? Apakah dia orang yang saudara tunggu-tunggu juga to end the day, you wanna meet him? Ya, apakah dia orang pertama? Apakah Tuhan pribadi pertama? When anything happen to you, saudara langsung datang ke dia, saudara. Ya. Apakah dalam masa-masa saudara kerja, ya memang kita balik lagi ke kehidupan kita masing-masing, saudara. Kita punya kesibukan masing-masing, dan kalau kita mau list down, ada aja saudara kesibukan sendiri. Tapi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari, do we include God? Apakah kita converse with God, saudara, every day? Apakah kita aware dan sadar akan kehadiran Tuhan? Kalau Tuhan gak pernah tinggalin kita, kalau hadiratnya terus-menerus bersama-sama kita, dan do we acknowledge it, saudara? Waktu kita sibuk, waktu kita kerja,
Tuhan bilang berdoalah senantiasa waktu dorongan itu datang. Saudara bahasa roh, saudara. Jangan berhenti. Jangan padamkan roh. Terus saudara bahasa roh, press in. Mungkin saudara baru dimarahin sama bos, atau mungkin baru dimarahin sama guru dosen ya di revisi atau apa. Saudara, apa yang saudara pertama lakukan? Saudara berbahasa roh. Masuk saudara, build the relationship, maintain the relationship terus menerus sama Tuhan saudara. Unceasing prayer. Terus berdoa saudara. Terus berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita orang Kristen. Doa adalah kekuatan rohani saudara. Amin. Dalam doa we tap into the power of God. We tap into the divine power of God. We are restored saudara. Ya, kita dikuatkan. Apa yang bikin kita fuel ya, gasnya kita terus berjalan. Terus jalan, terus lari. Dan kita gak ngerasa kering, kita gak ngerasa susah. Itu doa saudara. Itu Roh Kudus saudara. It's unceasing prayer saudara. Amin. Saya percaya dengan lawatan Tuhan yang luar biasa, lifestyle kita setelahnya itu harus berubah, harus ganti. Kulturnya, budayanya, cara hidupnya harus berubah saudara. Saudara gak bisa, saudara lewatin lawatan Tuhan, zaman Tuhan saudara balik lagi ke kehidupan saudara. Sama kayak awalnya gak bisa saudara. Saudara harus with a great, dengan lawatan Tuhan yang luar biasa, also comes ya, cara hidup dan budaya yang harus berubah. Saudara, amin. Kita gak mau camp itu menjadi acara yang biasa ya, atau bahkan jeleknya setiap tahun yang rutinitas, atau setiap tahun hektik saudara ya, beresnya naik, habis itu lama-lama turun lagi. Kita gak mau begitu saudara ya. Sampai ada orang yang make time berdiri berdoa saudara. Bangun kehidupan doa saudara, berdiri dan berdoa ya. Terlalu capek fisik, full pack saudara, make the time saudara, make the time. Buat waktu saudara, masuk ke dalam hadirat Tuhan, build the time, build the relationship, masuk ke dalam keintiman dengan Tuhan saudara ya. Saya yakin ya 80% tadi ya, 80% orang yang datang hadir youth camp, saudara mengalami hadirat Tuhan, saudara mengalami zaman Tuhan, saudara mengalami keintiman dengan Tuhan. Itu gak boleh saudara lewatin aja, itu gak boleh saudara lupain aja ya. Harus dilanjut saudara ya. Before anything can change, the posture of prayer has to change first ya. Amin. So prayer is the source of our strength. Itu kekuatannya kita ya. Dalam doa, pikiran hati kita, pikiran hatinya Tuhan itu ketransfer ke kita gitu. Cara kita melihat, cara kita merasakan, cara kita berpikir itu jadi serupa dengan Tuhan, jadi sama dengan Tuhan. Pelan-pelan saya nggak sadar ya, ini Roh Kudus atau saya lagi yang gerak, karena saya jalan in alignment with the Holy Spirit. Saudara, itu yang kita mau, connected with the Holy Spirit. Karena tanpa kita terkoneksi sama Roh Kudus, saudara, penginjilan itu capek, tawar saudara. Saudara, tanpa saudara terkoneksi dengan Roh Kudus, penyembahan itu tawar. Saudara, menginjil itu tawar. Saudara jadi tawar rohani kalau saudara nggak terkoneksi dengan Roh Kudus. Kita buka di Roma 15 ayat 13. May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. Saudara, dalam Roh Kudus adalah satu-satunya sumber pengharapan kita, sumber kuasa kita itu dari Roh Kudus. Saudara nggak akan ngalamin saudara namanya hopelessness ya, perasaan tidak ada harapan ya. Mungkin ada yang pernah ngerasain, tapi dalam Roh Kudus itu ada harapan saudara ya. Dalam Roh Kudus ada kuasa, dalam Roh Kudus ada harapan. Di Acts 1 ayat 8, but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and all to the end of the earth ya. Jadi you will receive power, kuasa saudara. Waktu Roh Kudus turun ke atas kita, kita menerima kuasa saudara. Waktu kita berjalan dalam Roh Kudus, kita berjalan dalam kuasa. Amin saudara. Jadi rodanya kita, motornya kita, every motivation, every passion, itu has to come from the Holy Spirit. Harus datang dari Roh Kudus saudara. Kekuatan kita, pengharapan kita, saudara berjalan dan saudara akan terus semakin kuat, semakin kuat. Saudara berjalan dan saudara akan penuh dengan pengharapan setiap harinya waktu saudara jalannya sama Roh Kudus saudara.
Amin. Ya, jadi kita mulai masuk saudara ya, unceasing prayer. Ya, berdoa senantiasa, berdoa tidak henti-henti. Kenapa unceasing prayer? Ya, kenapa penting? Kenapa berdoa senantiasa? Kenapa berdoa tidak henti-henti? Ya, apa yang terjadi dalam doa, saudara? Ini kita kupas sedikit. Kenapa saudara unceasing prayer? Jesus himself, he led a life of prayer, a lifestyle of unceasing prayer. Kemanapun dia pergi, saudara, dia melayanin, saudara, dia sembuhin orang sakit, saudara, dia pernah nggak Yesus gundah gulana? Sering, saudara ya. Waktu dia lagi gundah gulana, saudara, apa yang dia lakukan? Dia berdoa, saudara. Dia berdoa, dia terus berdoa. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, kayaknya aside from miracle, signs, wonder, saudara, bisa dibilang kayaknya setengahnya itu semua isinya Yesus pergi menyendiri berdoa. Yesus ke bukit berdoa, ya. Beres Yesus datengin mereka, datengin murid-muridnya dari mana? Dari doa, dari berdoa. Ya. Dia terus terkoneksi dengan Tuhan, dia terus terkoneksi dengan Roh Kudus melalui apa? Doa, saudara. Unceasing prayer. Ya. Yesus itu 100% Tuhan, kita tahu saudara, 100% Tuhan, 100% manusia, benar ya? Dia 100% Tuhan memang, tapi dia itu juga 100% manusia, saudara. Bukan 90%, ya, bukan 95,6%, bukan 99,9%, saudara. Yesus itu 100% manusia, sama kayak saudara dan saya. And yet, he lived a life of victory, saudara. He lived a life full of signs and wonders. Kemanapun dia pergi, ya, selalu kuasa datang, pengharapan turun, ya, mujizat, tanda ajaib itu menyertai dia, ya, dan dia selalu kuat, saudara. Ya, kita lihat dia berjalan, dia tuh hidup kuat dalam roh. Rahasianya apa, saudara? Dia kasih lihat kita the lifestyle of prayer. Dan ini adalah lifestyle yang harusnya kita copy, saudara. Yang kita lakukan sekarang, saudara. Yang kita lakukan seterusnya, saudara. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, saudara, kita buka dalam Alkitab, kita lihat, itu tidak ada satu momen pun Tuhan itu terputus hubungannya, kecuali satu, saudara. Waktu disalib, benar. Itu the only moment dia terputus. Dan itu pun karena apa? Karena dia harus menanggung setiap beban, dia harus menanggung setiap dosa, setiap kutuk, setiap maut di kayu salib, itu karena kita. Tapi selebihnya, saudara, dia selalu berjalan dalam kuasa, dalam otoritas. Dia selalu berjalan hand in hand, saudara. Intimacy with God. Itu kuasanya, saudara. Itu kuncinya, itu key-nya. Dan what did Jesus said kepada murid-muridnya? Yesus ngomong apa? Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging memang lemah. Tapi kita, saudara, kita orang benar, kita hidup oleh roh. Kita hidup dipimpin oleh roh. Kita hidup berjalan dalam roh, saudara. Dan apa yang Tuhan bilang? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berdoa, saudara. Continuous praying, saudara, keeps us on alert mode. Ya, bikin kita alert. Ya, berjaga-jaga. Itu yang Tuhan suruh. Terus berjaga-jaga, saudara, dan berdoalah. Ya. Berjaga-jaga dan berdoa, alert, saudara, alert. Ya, Tuhan mau kemana? Ya, what's happening, what's going on? Tuhan mau saya lakukan apa? Ya, apa yang saya harus lakukan? Berjaga-jaga dan berdoa. Bagaimana kita terjaga? Doa, saudara. Doa kuncinya, saudara. Ya. When we pray, we render ourselves aware and alert. Ya. Kita tuh terjaga, dan oleh roh kita mematikan perbuatan daging, kita hidup oleh roh. Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tapi jika oleh roh kamu matikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi kekuatan kita berjalan, kita hidup dalam roh, saudara. Ya. Saudara, kalau orang bilang, aduh, kok rasanya labil banget ya gue, ya, on off. Ya kayak switch lampu aja tadi ya, gampang banget kesenggol dikit, stek, mati ya. Gampang banget, saudara ya. Kenapa on off, kehidupan Kristennya naik turun, gak stabil banget gitu, saudara ya. Terus saudara question, kenapa saya begini ya? Ya memang saya orangnya emosian gitu. Ketekan dikit meledak,
ya. Atau ngerasa nggak enak dikit, aduh nggak deh, kayaknya nggak mood deh ke gereja gitu. Atau nggak pengen deh datang ke doa ya saudara ya. Atau aduh hari ini nggak mood berdoanya sebentar aja deh gitu. Atau mending ya ada doa ini nggak ada doa saudara ya. Kenapa saudara? Ya pertanyaan kenapa orang anak Tuhan begitu saudara? Ya sebentar di camp rasanya hype, habis itu beres kok kayak gini ya, kok ketemu begini ya saudara ya. Ya atau saudara bandingin itu kan Yesus. Ya Yesus begini karena dia memang Tuhan. Enggak saudara. Ya kuncinya apa saudara? Doa saudara. Kalau ditanya ya kenapa on off pertanyaannya, doanya itu berarti on off juga kalau kayak gitu ya. Apakah saudara pertahankan stamina rohani saudara? Ya, masuk dalam keintiman dengan Tuhan dan berdoa saudara. Ya nggak peduli yang masuk doa berasa nggak berasa Tuhan. Pokoknya saya stand in prayer, saya berdoa saudara. Saya berdoa. Ya sampai saya dengar Tuhan berbicara sama saya berdoa. Ya, mau rasanya enak, mau rasanya nggak enak, saya berdiri, saya berdoa, saudara. Mau pusing, sakit kepala, ngantuk, berdoa, saudara. Kalau ngantuk, saudara berdiri dong. Doanya jangan di kasur, tiduran, saudara. Kalau doanya di kasur, tiduran, ya wajar saudara ketiduran. Saya juga begitu kok, saya juga bisa begitu, ya. Saudara, kalau saudara capek, kalau saudara penat, kalau saudara ngantuk, saudara berdiri dong. Saudara berdiri, jalan, berdoa. Ya, kita perlu ada that kind of persistence. Ya, I want to meet God. Ya, I prepare myself. What does prayer do? Untuk apa doa? Stamina rohani kita, ketahanan rohani kita, itu hanya bisa dibangun melalui doa. Itu nomor 1, saudara. Kita kupas ya mengenai Yesus. Ya, apa yang dia lakukan di bumi. Ya, bagaimana dia unceasingly pray. Ya, kita buka di Lukas 5 ayat 16. Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ya, ia ini siapa saudara? Yesus. Ya, ini setelah after his ministry kita selalu lihat begini. Dia mengundurkan diri, dia cari tempat sunyi, dia pergi berdoa. Saudara, selalu. Ya, aftermath ya, mau secapek apapun. Ya kadang kita pikir, ini baru selesai pelayan, baru selesai gereja, udah deh, baru selesai camp, aduh capek banget. Ya. Tapi what would Jesus do? Ya, dalam momen-momen mungkin paling capeknya pun, dia withdraw, make time, dan dia berdoa. Dan powernya tuh dari situ, saudara. Kuasanya tuh dari situ. Stamina rohaninya tuh dari situ, saudara. Ya, sebelum mujizat Yesus berjalan di atas air, dia juga berdoa. Ya, dia habis berdoa, dia datengin muridnya, benar? Ya, terus di situ muridnya ketakutan. Ya, pikir hantu Yesusnya. Ya, terus setelah mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus juga menghimpir buat berdoa, saudara. Ya, itu ada di Matius 14 ayat 23, nggak perlu dibuka. Ya, Yesus naik ke bukit berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Pagi-pagi benar, bahkan sebelum dia lakukan anything, ya, dia berdoa juga saudara. Ya, dia pergi ke bukit berdoa. Saudara kalau cari di Google, saudara sekarang enak ya. Yesus berdoa, seret keluar semua, banyak banget ayatnya, turun semua. Banyak banget turun. Saudara tinggal scroll. Dan bahkan di Matius 14 saudara, nggak perlu buka juga satu-satu. Waktu Yohanes Pembaptis dipenggal. Ya saudara ingat ceritanya? Ya, saudara ada yang pernah baca, pernah lewat? Ya, pernah ya. Terpukul nggak Yesus? Terpukul. Masih bisa ngerasa sedih nggak saudara? Sedih. Ya. Bahkan pada waktu-waktu paling terpuruk dan paling sedihnya dia, ya, hatinya paling remuk dan hancur, dia itu pergi berdoa, saudara. Masalahnya, ya kebanyakan kita, sadar nggak kita saudara? Ya, saudara lagi nggak mood, ya, lagi sedih banget. Lagi hancur, terpukul, saudara nggak doa, saudara. Ya. Saudara nggak cari muka Tuhan duluan. Ya. Siapa yang saudara cari? Saya nggak tahu. Ya. Mungkin pasangan saudara, ya. Mungkin teman saudara, teman baik saudara, atau mungkin saudara di dalam kamar, saudara nyalain lagu galau, ya. Saudara ikut nangis dengerin lagu galaunya, saudara saya nggak tahu. Ya. Tapi respon yang benar yang harusnya kita lakukan, saudara, kita harusnya berdoa. Strength kita didapatin dari Roh Kudus.
strength kita itu from prayer. That is the strength of us Christians. Dan banyak banget kebohongan-kebohongan iblis yang diletakin di dalam pikiran kita. Ya, saudara, kita tuh jadi menganggap enteng dan menganggap rendah doa, saudara. Ya, perkumpulan doa, just another meeting. Ya, pergi doa, ya udahlah, kayaknya nggak ada apapun yang berubah dari doa, saudara. Doa lama-lama itu kuasanya jadi hilang, saudara. Jadi apa doa? Doa itu jadi seperti media, saudara, menenangkan diri. Oh ya, lagi ada masalah nih, ya doa sebentar lah, biar rasanya lebih enak. Dan doa itu bukan cuma buat nggak sedangkal itu, saudara, ya. Cuman buat elus-elus emosinya, ya. Oh, bikin rasanya lebih enak, saudara. Sorry, doa itu nggak sedangkal itu, saudara. Doa kita, saudara, is meant for change. Ya, we are meant to come into intimacy with God, face to face with Him, ya, dan membawa perubahan dimanapun kita berada, membawa perubahan dalam kehidupan pribadi kita, membawa perubahan dalam situasi, kondisi, membawa perubahan dalam atmosfer, membawa perubahan dari segala macam lingkaran kita berada. Kita itu meant for change, saudara, membawa perubahan. Dan perubahan itu dari mana, saudara? Dimulai dari ruang doa kita, saudara. Dimulai dari keintiman kita sama Tuhan, itu kita bawa keluar, saudara. Sampai realita yang di luar itu gak pengaruhin kita, realita Tuhan yang di dalam yang mempengaruhin orang-orang, saudara, dan mempengaruhi situasi, saudara. Kita itu jadi orang Kristen yang gak gampang goyah, gak gampang diombang-ambingin, saudara. Kita alert, ya, tadi doa itu buat kita alert, buat kita aware. Realitas sesungguhnya itu apa? Realitas sesungguhnya adalah segala firman kebenaran yang Tuhan tulis dalam firman Tuhan, betul? Amin. Ya. Bukankah begitu, saudara? Amin. Ya, the same thing Jesus did. Kedua, saudara, ya, tadi relationship and intimacy itu produce power, kuasa dari keintiman dan hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi kuncinya tuh di doa, saudara. Ada dua perbedaan, saudara, authority and power. Ya, kalau authority itu dari mana? Waktu kita tahu identitas kita siapa di dalam Tuhan, ya, itu authority. Tapi power, kuasa, itu bicara mengenai hubungan kita, intimasi kita sama Tuhan. Ya, seberapa kita berjalan, ya, terbiasa masuk dalam hadirat Tuhan dan berjalan in align with His Spirit, in alignment with His Spirit, saudara. Ya, prayer itu enables us untuk tap into the overwhelming power and reality of God. Itu, it allows us to tap upon the divine power of Him dan memanifestasikan kuasa itu kemanapun kita berada. Ya, seberapa penting, seberapa sadar, saudara, seberapa pentingnya hubungan saudara ini dengan Tuhan, seberapa berharganya, saudara, waktunya saudara sama Tuhan, seberapa berharganya doa itu, saudara, buat Tuhan, seberapa saudara juga akan, sedemikian pula saudara akan mengkhususkan waktu saudara. Ya. Sedemikian pula saudara akan menunggu-nunggu waktu saudara dengan Tuhan. Sedemikian pula saudara, waktu doa saudara itu juga bukan jadi, ya, bukan kayak saudara ikutin yang pakat, ya, kemarin pakat kita ada tulis di chat, ya, masuk ke chat, ya, sejam ada, ya, saudara, lapor 60 menit, baca Alkitab berapa, saudara, walaupun chatnya udah selesai, saudara akan terus lanjut, ya, saudara nggak perlu didorong-dorong. Kenapa? Saudara tahu signifikansinya dalam hidup saudara. Bagaimana saudara sadar seberapa penting doa itu adalah bagaimana saudara akan memvalue juga waktu saudara dengan Tuhan, ya, is how you will value your prayer life. Dan saudara, ini yang pengaruh, saudara. Waktu kita datang di sini, saudara, waktu masing-masing dari kita kuat, punya waktu hubungan dengan Tuhan, punya doa yang kuat, orang masuk juga berasa, saudara, beda. Ya. Orang masuk, nggak ada lagi tuh yang masuk masih celingak-celingok, cengengesan gitu, ya, saudara, ya. Itu berubah aja, saudara. Kenapa? Kuasa korporat, saudara. Orang-orang yang stand hidupnya dan punya hubungan intimasi dengan Tuhan, sadar what we're doing, ya. Jadi bukan orang yang sensasional doang, saudara, ikutin arus, ikutin angin, saudara, tapi kita yang bikin atmosfernya, karena kita biasa masuk sama Tuhan. Dari seluruh gereja NLAK, saudara, hanya satu gereja, saudara, yang doa jemaatnya itu pukul 6 pagi.
Saudara perlu tahu, ini privilege saudara loh. Ini privilege gereja, cuman gereja Serpong yang punya. Hari Sabtu ya, apalagi buat yang pekerja, itu kan waktu kita harusnya bisa istirahat, bangun siang, benar ya saudara ya. Dari Senin sampai Jumat udah kerja bagai kuda saudara. Ya harusnya Sabtu ini waktunya gue me time saudara, bisa tidur sampai siang. Aduh kenapa ya ampun kenapa? Kenapa harus bikinnya jam 6 pagi ya? Ya nggak sedikit saudara yang ngomel-ngomel saudara ya. Bahkan saya waktu pertama kali dengar juga saya ngerasa aduh kenapa harus jam 6 pagi? Kenapa nggak 6 malam gitu? Ya atau nggak Jumat jam 6 malam sekalian gitu, atau jam 7, jam 8 lah gitu. Ya saudara. Tapi saya sadar it's a gift saudara. It's a gift for NLK Serpong. Ya. Itu adalah suatu kesempatan saudara bangun budaya, saudara taruh Tuhan di depan. Ya. The first time you wake up, ya, siapa yang saudara ketemu? Saudara bangun hubungan sama siapa? Apa yang saudara pertama kali lakukan? Saudara bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara bangun hubungan dengan Roh Kudus. Saudara bertemu muka dengan Roh Kudus. Dan beda saudara, kalau pagi-pagi yang paling pertama saudara ketemu tuh Roh Kudus. Itu beda saudara. Dan pagi-pagi loh saudara langsung, saudara benar-benar set time, ya saudara khususin saudara datang. Itu beda. Jadi saudara I believe it's an invitation. Ya saudara, kita bangun budaya yang berbeda. Ya, kita bangun budaya yang baru. Kita bangun lifestyle yang baru, lifestyle yang benar. Saudara ya. Jadi benar saudara ya, untuk jamahan yang luar biasa sama Tuhan butuh lifestyle yang berubah. Ya, comes gaya hidup yang harus berubah. Ya, cara hidup yang harus berubah, nggak bisa sama lagi saudara. Kita buka di saudara kalau tahu firman Tuhan, saudara ingat Yesus pernah bilang beberapa kali statement ini, sin no more. Ya, ingat saudara? Itu 2 kali Yesus bilang. Pertama di Yohanes 5 ayat 14. Dulu waktu saya pertama dengar saudara, sin no more ya. Jangan lagi, yang kau telah sembuh, ya jangan berbuat dosa lagi. Ini cerita Yesus menyembuhkan pria lumpuh ya, yang sudah 38 tahun di lumpuh ya. Dia nunggu di kolam Bethesda ya, kolam Bethesda ya. Dia nunggu di situ dan saudara ingat waktu Yesus datengin dia, maukah engkau sembuh? Ya. Jawabannya, Tuhan, nggak ada yang ini. Waktu kolamnya goncang, ya, nggak ada yang bawa saya, nggak ada yang masukin saya ke dalam kolam. Jawabannya kayak gitu, saudara. Dia nggak sadar siapa yang ada di depan dia. Siapa yang ada di depan dia? The Almighty Creator, ya, the God of all gods, ya, Yesus. Dia nggak sadar. Ya, tapi setelah itu saudara, Yesus bilang, ya orang tersebut disembuhkan. Ya, Yesus bilang kau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Buat saya aneh, ya bukannya mana bisa orang nggak berbuat dosa lagi, benar nggak? Kalau pakai akal sehat, aneh banget gitu, nggak mungkin. Ya, kita kan masih ada daging, ya. Kalau sekarang kita saudara, ya kita percaya kita dibenarkan oleh iman, ya. Karena anugerah Tuhan itu bukan oleh perbuatan kita sendiri. Jangan ada satu orang pun yang bermegah, ya kan? Ya itu bukan karena perbuatan kita, ya, tapi anugerah Tuhan dan kita percaya oleh iman. Dan itu yang the grace of God empowers us untuk berjalan dalam kebenaran Tuhan. Ya, the grace of God, only by the grace of God. Tapi kenapa Yesus bilang jangan berbuat dosa lagi? Saudara, sebenarnya ada konteks dari kenapa Yesus bilang begini. Ada konteks dari kenapa Yesus bilang gini. Kedua kali ya Yesus ngomong hal yang sama, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan yang kedapatan berzina, saudara. Ya, Yesus bilang di situ, Yesus datang, Yesus bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia menjadi yang pertama melemparkan batu. Ya. Jadi setelah itu ya satu persatu pergi ya saudara. Terus Yesus bilang kau sudah diampunin, ya pergilah dan jangan lagi berbuat dosa, sin no more. Sebenarnya apa maksudnya saudara sin no more? Itu bukan bilang saudara jangan lagi berbuat dosa, bukan saudara. Tapi apa? Selalu sebelum Yesus bilang sin no more, itu ada mukjizat, ada pengampunan Yesus, ada favor of God, ya. Ada
ada kuasa Yesus yang dimanifestasikan, betul? Ya, orang ini mengalami Tuhan, lalu setelah itu Yesus bilang, sin no more. Ya, jadi bicara mengenai apa? Jangan balik lagi ke kehidupanmu yang lama. Jangan balik lagi ke cara pikirmu yang lama. Jangan balik lagi ke budayamu yang lama. Sekarang, ya engkau sudah ngelihat pekerjaan Tuhan begitu luar biasa. Ya. Cara hidupmu harus berubah. Cara berdoamu, saudara, harus berubah. Cara saudara klaim kebenaran firman Tuhan harus berubah. Cara saudara confess firman Tuhan, cara saudara berdoa harus berubah, saudara. Cara saudara beriman, ya, saudara lebih berani beriman, itu juga berubah, saudara. Along with the call for a holy and consecrated life is also a call for a change of lifestyle, ya. Berubah cara berpikir dan cara hidup kita, ya. Jadi itu sebenarnya maksud dari sin no more. Bukan gak boleh berbuat dosa lagi. Memang kita gak hidup lagi di bawah dosa. Kita gak hidup lagi jadi budak dosa. Kita hidup budak kebenaran, saudara. Ya, tapi itu juga cara hidup kita berubah, saudara. Harus berubah. Bukan jadi hukum ya, saudara ya. Doa, harus doa. Aduh, hari ini gak doa jadi guilty, saudara ya. Gak enak, bukan begitu, saudara. Praying more atau praying less itu gak ngubah identitas kita, saudara. Itu gak ngubah kita ini righteousness of God, gak ngubah, saudara. Tapi memang, saudara, kalau saudara berdoa lebih, ya, saudara lebih sering masuk dalam relationship dan keintiman sama Tuhan, saudara jadi lebih sadar, I am righteous in God. Saudara lebih aware, saudara. Tapi righteousness-nya gak berubah. Tapi your awareness of the Holy Spirit, your awareness of who you are, itu berubah. And the Bible says, ya, 1 Tesalonika 5 ayat 17, be unceasing in prayer. Terus persevere in prayer. Ya, ngantuk berdiri jalan, saudara. Ya, aduh, kok kayaknya rame, nggak enak tempatnya. Saudara keluar cari tempat yang enak. Saudara berdoa. Ya, mungkin rumah, saudara kan rumah, semua tinggal di rumah ya. Itu rame ya, orang ada inilah satu, tiba-tiba suaranya segala macam, saudara. Atau tiba-tiba saudara lagi berdoa, ada yang tiba-tiba buka pintu, ya saudara kunci pintu, saudara. Ya, saudara cari tempat di mana saudara bisa fokus sama Tuhan. Efesus 6 ayat 18, Amplified Version juga saya bacain. Pray at all times, on every occasion, in every season, in the Spirit, with all manner of prayer and entreaty. To that end, keep alert and watch with strong purpose and perseverance, interceding in behalf of all saints, God's consecrated people. Ya, pray at all times, on every occasion, in every season. Saudara, doa apa, saudara? Gimana kita bisa doa terus, unceasing, saudara? Dalam setiap occasion, dalam setiap musim. Gimana caranya, saudara? Bisa nggak, saudara? Bisa. Ya, doa bahasa roh, saudara. Doa bahasa roh in all times. Ya, saudara. Saya ingat banget satu statement tahun lalu yang Pastor Richard bicara, dan itu benar-benar saya simpan dalam hati. Itu saya suka banget statement yang dia bilang, saudara. Dia bilang, the gift of tongues is God's gift in spoken language. Ya. Bahasa roh itu hadiahnya Tuhan, itu karunia Tuhan in spoken language. Wow, saudara. Wow. Dan saudara tahu, Tuhan itu kan mengadakan mujizat dan tanda biasa He spoke kan, dia bicara. Jadi kita itu mentrain lidah kita, ya. Kadang ya kita nggak tahu kita ngomong apa, ya. Tapi roh sendirilah yang berdoa buat kita, benar? Ya, kita mentrain mulut kita untuk align sama Tuhan. Ya, kita mentrain mulut kita untuk align sama Roh Kudus. Saudara, bahasa roh. Saudara bahasa roh. Itu sepenting itu, saudara. Ya, saya bersyukur. Ya, saya punya bahasa roh. Ya, kita bersyukur, kita harus bersyukur. Kita harusnya bersyukur kita punya bahasa roh, saudara. Dan kita harus pakai, semakin sering kita pakai semakin bagus, saudara. Tidak henti-hentinya
berdoa. Dan berdoa dalam bahasa roh, saudara, tidak henti-hentinya. Ya, you will see wonders in your life. Ya, you will see breakthroughs upon breakthroughs in your life when you pray unceasingly. Saudara. He works miracles, He works wonders in your life, saudara. More than you can ever comprehend, saudara. Amin. Ya, jadi what does prayer do? Ya, prayer itu stamina rohani, ketahanan rohani hanya bisa dibangun melalui doa. Pertama, kedua, ada yang ingat saudara? Relationship and intimacy produces power. Ketiga, prayer keeps us on alert mode. Kita coba buka di Lukas 22 ayat 43 sampai 46. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, Yesus dalam masa-masa paling sulit dia ya, masa-masa dia tahu he will be crucified, dia berdoa, saudara. Dan the amount of stress, kalau ada scientific study-nya ya, kalau sampai dari atas tadi peluhnya jadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, itu stres banget ya, sampai pembuluh darahnya pecah, pecah-pecah sampai keringetnya tuh kayak darah. Itu saudara, nggak ada yang pernah kan stres sampai begitu ya? Ya, kalau ada mungkin saudara boleh ya ada konsultasi khusus mungkin. Ya. Yesus alamin itu, dan apa yang dia lakukan waktu dia mengalami itu? Dia berdoa, saudara. Ya, dia sungguh-sungguh berdoa, dan setelah itu dia balik kepada murid-muridnya yang mendapati mereka tidur karena duka cita. Lalu dia tanya, "Kenapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Ya, doa itu membuat kita kuat. Kita nggak gampang jatuh, saudara. Kita nggak gampang jatuh. Saudara perlu tahu, Tuhan itu tidak pernah, God never puts us into temptation. No. Tuhan itu nggak main jebak-jebakan sama kita, saudara. Ya, ada jebakan Batman ya. Gue jebak lu. Begini-begini biar tahu rasa, biar belajar ya. Nggak kayak gitu, saudara. God never puts us into temptation. Saudara, the real issue of temptation itu is the heart of people. Ya, hatinya orang yang translate atau we perceive a circumstance that makes it a temptation. Atau bahasa Indonesianya, saudara, kondisi hatinya. Ya, bicara kondisi hatinya lagi nggak benar ini. Ya, bagaimana orang tersebut karena kondisi hatinya nggak benar, dia ngelihat suatu situasi, dia perceive situasinya ya jadi seperti itu. Ya, itu yang buat itu kondisi itu, situasi itu menjadi pencobaan. Ya, pengaruh paling besarnya karena hatinya lagi nggak benar. Kalau hatinya benar, lewat, saudara. Nggak bakal tempted aja enggak. Ya, nggak kelihatan kayak cobaan karena hati kita benar. Satu contoh, saudara, satu ilustrasi. Ini saya pernah dengar satu cerita, saudara. Dia masih tipping pakai metode tipping, ya berarti cerita dari US sana. Kan US itu kemana-mana kita harus tip ya. Kita ambil contoh Jojo ya. Jojo Maxwell sama aku, kita lagi pergi makan di US, asik. Kita ketemu, ya, Jojo ya. Nah, kita duduk makan, ya kita lagi duduk makan. Nah, Jojo ini, ya, saya pergi toilet dulu ya, dia pergi ke toilet, saudara. Pergi toilet, dia belum duduk, dia langsung pergi toilet. Saya duduk, saudara. Saya duduk, pas ada waitress sambil dia lap-lap meja, dia bersih-bersih meja, ya. Habis itu dia pergi. Nah, beres dari situ saya sadar, ada duit $100 ya, tip dari customer sebelumnya berarti nyelip di mejanya, set kayak gitu ya. Jadi waktu waitressnya ini bersih-bersih, dia nggak kelihatan ada tipnya. Nah, saudara, nggak ada orang ngeliat, saudara. Dan waktu itu kondisi saya lagi susah, saudara ya. Saya penuh dengan ketakutan and anxiety ya. Lagi nggak beres deh. Situasi finansialnya juga lagi nggak baik. Tergoda saya ya. Wah, ini si waitress juga nggak lihat ya, nggak ada yang lihat.
temennya juga lagi pergi, saudara. $100 lumayan, gede loh itu loh, saudara. Ya lumayan itu ya. Ambil nggak ya, ya. Terus suara dalam hati, aduh nggak bener ini, ya cancel saudara ya. Nggak ambil, saya putusin nggak ambil ya. Saya bertobat, aduh Tuhan kenapa bisa ada pikiran gini, saya bertobat jauh-jauh deh. Ya, saya nggak jadi ambil, saya duduk. Ya, nggak lama Jojo datang. Sedikit background situasinya Jojo. Sementara Jojo ini, ya, he's living a very good life ya. Dia punya hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Ya, dia manage finansialnya begitu bagus. Ya, dia mengutamakan Tuhan dalam segala aspek, segala area hidupnya dia, termasuk finansial. Ya. Dia duduk, dia juga ngeliat tuh, apa tuh? Ya, duit $100. Tanpa berpikir, dia langsung panggil, waitress, ini ada tip, dapat tip gede nih loh, ya kasih dia. Itu, saudara, dua respon yang begitu berbeda, saudara ya. Dan itu dipengaruhi oleh apa, saudara? Sikap hati kan, saudara? Ya, kondisi hati, kondisi kamu sekarang, kondisi rohani kamu, ya. Segitu pentingnya, saudara. Ya, kita itu alert, berjaga-jaga dan berdoa, saudara. We build, ya, relationship kita sama Tuhan. Sampai, saudara, temptation pun nggak ini, saudara nggak respon sama sekali, dan bahkan terlintas di pikiran aja nggak, saudara. Itu yang benar, saudara. Itu yang benar. Kita itu karena kita nggak belajar berjalan tunduk sama Tuhan, ya kita tuh jadi kebanyakan extra work, saudara jadi harus fight off, saudara harus berperang sama temptation yang sebenarnya saudara nggak perlu perangin. Kalau saudara berjalan sama Tuhan, kalau saudara berjalan dan membangun hidup saudara dalam doa, saudara jadi kuat. Terlintas aja nggak perlu, saudara, nggak terlintas. Jadi prayer keeps us on alert mode. Itu buat kita kuat, buat kita melihat yang mana yang real, realita rohaninya tuh yang mana, gitu. Jadi berdoa supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan, ya. Supaya kamu always alert, ya. Dan hatimu benar di hadapan Tuhan, ya, nggak gampang terprovokasi, ya, lurus jalannya. Ada tambah cerita, saudara. Belakangan, waktu di Taipei, saudara, ada satu anak ngobrol sama saya, nanya, gitu. Memang lagi ngomongin seputar topik doa, gitu. Dia orangnya memang kritis. Dia nanya gini, kalau Tuhan memang tahu semua apa yang ada di dalam pikiran dan hati saya, ya, dan Tuhan tahu apa yang saya butuhkan, buat apa saya doa? Ya, buat apa saya doa lagi? Ngapain ya? Kita buka dulu di Matius 6 ayat 25 sampai 34. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan? Dan lanjut. Tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Lanjut. Siapakah di antara kamu yang berkekuatan yang dapat memakan sesama sejaga jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Lanjut. Namun berkata kepadamu, Salomo segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari lima itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, apa yang akan minum, apa yang akan kamu pakai. Oke, terakhir. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saudara, amin. Banyak orang debatin, saudara. Satu di Matius ini bilang, gak perlu lagi pusing, gak perlu khawatir, gak perlu tanya.
Ya, ngapain? Ya, berdoa berulang-ulang untuk apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Sementara saudara, di Matius 7 kan ditulis, minta maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau bahasa Inggrisnya itu sebenarnya dijelasinnya ask and keep on asking. Ya. Seek and keep on seeking, knock and keep on knocking. Terus. Kok beda ya? Kenapa ya? Ya, sebenarnya ibaratnya sama kan, kalau Matius 6. Nah, Matius 6 ini sebenarnya bicara mengenai the daily needs, ya, hal-hal basic needs kamu yang kamu perlukan, ya. Tidakkah kamu percaya, ya, kalau kamu punya Bapa di sorga yang Dia bertanggung jawab memenuhi segala apapun yang kau butuhkan. Kalau misalkan saya tanya gini, Pak, ya, hari ini bakal provide saya makan nggak? Ya, kalau siang bakal provide nggak? Kalau malam bakal provide nggak? Atau besok bakal provide saya makanan nggak? Itu aneh ya saudara ya. Kalau saudara nanya begitu, benar nggak? Ya, itu adalah tanggung jawabnya Dia dalam lingkup otoritasnya Dia untuk menyediakan buat kita. Itu komitmen seorang bapak sama anaknya. Ya, dia akan lakukan apa yang dia harus lakukan. Dia akan menyediakan apa yang dia perlu sediakan. Gitu. So it's a different type of prayer. Yang ini prayer for basic needs. Ya. Yang satu lagi itu beda, saudara. Yang ask keep on asking, ya, seek keep on seeking, ya, knock keep on knocking, itu beda, saudara. Ya, bisa bicara mengenai your dreams, ya, apa yang kerinduan hati, dreamsnya saudara yang perlu saudara doakan. Dan kenapa? Dan yang diubahkan siapa saudara? Kadang nggak selalu langsung Tuhan kasih jawabannya jebret kalau yang itu ya, yang Matius 7. Kenapa? Yang diubahin waktu kita terus konsisten berdoa, yang diubahin siapa? Saya yang diubahin. Dalam proses ya, saya berdoa, saya meminta sama Tuhan. In the process of the fervent prayer, saya yang diubahin. Saya diubahin supaya saya bisa jadi steward, ya, good managers of the answers of prayers yang Tuhan kasih kepada saya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Sekilas tadi ya saudara, kita ada bicara mengenai doa, ya, doa yang membangun kita punya disiplin rohani, membangun kita punya stamina rohani, benar ya? Doa yang penting untuk apa saudara? Doa yang dimana true relationship produces power, ya, doa yang keeps us alert, ya. Tapi saudara perlu tahu juga dalam proses, ya, mungkin saudara bukan hanya kita doa yang membangun diri sendiri, tapi doa yang whatever you bring to God in prayer. Dan saudara belum melihat penggenapan dari doa itu. Saudara keep on praying, keep on praying, keep on praying sampai saudara melihat itu terjadi. Mungkin saudara doain keluarganya saudara, ya. Mungkin saudara doain jiwa-jiwa yang terhilang. Saudara keep on praying. Mungkin saudara doain, Tuhan, saya mesti stay nih, misalkan di Taiwan. Ya, saya butuh kerjaan. Saudara doain, dan doain, terus doain. Dan siapa yang diubahin waktu saudara berdoa? Saya yang berubah. Hati saya yang berubah, saudara. Ya, so prayer adalah proses yang mentransformasi kita. Ya, stay, terus berdoa. Ya, jadi pertama, konklusi saudara, pertama, ya, dalam doa kita ini men-train diri kita, memposisikan diri kita untuk sadar, aware of the true reality of God. Ya, lebih daripada apa yang di luar. Ya, saya jadi alert, saya jadi siaga, berjaga-jaga. Itu ya melalui apa? Doa. Saya jadi ready for the move of His Spirit. My posture of heart jadi benar. Kedua, ya tadi saya diproses, pikiran saya, hati saya, ya, itu anchored on His presence. Ya, saudara tahu anchor ya? Apa namanya? Jangkar ya. Jangkar. Jadi Tuhan, ya, hadirannya Tuhan itu jangkarnya saya. Ya, yang nggak bikin saya sembarangan kemana-mana, ngikutin angin keluar. Ya, pikiran saya, hati saya anchored on His presence. Ya, saya diproses menjadi stewards of His answers. Saya jadi bisa dipercaya memegang jawaban-jawabannya Tuhan. Good managers of His answers. Ya,
Terakhir, saya jadi bisa menarik ya realita kerajaannya Allah, mengaktifasi kehendaknya Tuhan untuk terjadi dimanapun saya berada ya, karena saya fokus ya realita kerajaan sorga yang mencengkeram saya ya, baru saya bisa manifest, saya bisa ngalirin itu saudara keluar ya tempat saya berada ke sekitarnya saya ya, itu saudara. Jadi begitu penting saudara kita membangun kehidupan doa kita ya, apalagi setelah camp, jangan kelewatan momentumnya saudara ya. Saya yakin after camp itu there is great hunger, great thirst for God, for the word of God, for prayer. Saudara keep it up ya, terusin saudara, jangan berhenti ya, don't cease in prayer, keep on praying saudara ya, sampai nanti desire ilahinya Tuhan ya, api ilahinya Tuhan itu yang take control over us ya. I pray biar mata rohani kita semua hari ini terbuka ya, akan pentingnya kita membangun kehidupan rohani kita, akan pentingnya kita maintain stamina rohani kita supaya kita bisa terus level up, nggak turun ya. Saya berdoa ya, that there may be hunger and thirst every day for the word of God, for the presence of God. Amin saudara.